Kisah lore dari altar naga telah ditulis ulang dan diubah tetapi masih mirip dengan cerita lama. Dalam video ini, mari kita selami lore altar naga dari Kadia Riverlands. Karakter utama dalam cerita ini adalah Yuzhong, Zilong, Ling, Wanwan, Baxia, Naga Agung, Luoyi, Yin, dan Lei. Lore altar naga terutama berkisar pada Yuzhong. Hero seperti Sun, Saber, Chang'e memainkan peran kecil atau tidak sama sekali dalam cerita, tetapi tetap saja mereka entah bagaimana terkait dari Kadia Riverlands. Saya akan menjelaskan dengan cara yang paling mudah dipahami. Mari kita mulai. Untuk memahami sepenuhnya ceritanya, kita harus kembali ke masa lalu, kembali ke masa perang tanpa akhir ketika yang terakhir dari ras naga, naga kembar hitam dan putih, membuka jalan ke Kadia Riverlands. Naga hitam mengejar Liyeh, dewa jahat. Saat mereka bertarung, naga hitam yang kelelahan melakukan pertahanan terakhir dan menelan Liyeh dalam pertempuran. Tetapi dengan melakukan itu, dia juga menyegel nasibnya sendiri. Dari dalam, Liyeh memengaruhi dan merusak naga hitam. Sekarang, naga hitam telah rusak, jadi naga putih turun tangan dan melawan naga hitam. Pahami saja idenya. Baik versus jahat. Naga putih dengan bantuan Sun Wukong menyegel naga hitam yang dirusak oleh Liyeh. Baik naga hitam dan Liyeh disegel bersama. Perang antara naga hitam dan naga putih berakhir. Naga putih berinkarnasi menjadi altar naga. Selama perang, Baxia adalah satu-satunya pejuang oriental yang selamat dari perang naga, meninggalkan Baxia tugas untuk melindungi Kadia Riverlands dan menemukan penerus baru dari spirits oriental lainnya. Mari kita kembali ke cerita. Naga hitam disegel, namun jiwanya telah bereinkarnasi ke dalam seorang anak laki-laki yang ditakdirkan untuk memerintah Kadia Riverlands. Baxia mengetahui tentang inkarnasi naga hitam ini. Dia melacak anak itu untuk membunuhnya sebelum dia sepenuhnya tahu bahwa dia adalah naga hitam. Tetapi Baxia tidak tega menyakiti anak yang tidak bersalah itu. Sebaliknya, Baxia memberitahu orang tuanya bahwa putra mereka menanggung takdir memimpin Kadia Riverlands dan harus dibawa ke altar naga untuk menerima bimbingan naga agung. Pasangan itu setuju dan menamai anak itu Yuzhong, berharap dia suatu hari akan melambung ke langit. Baik Yuzhong dan Baxia berlatih di altar naga. Yuzhong terbukti menjadi pejuang yang tangguh. Baxia membawa Yuzhong ke altar naga karena untuk mengajarinya jalan yang benar dan tidak tersesat oleh kekuatan naga hitam dan untuk menempatkannya di jalan yang benar. Namun bayangan naga hitam mulai membengkak di mata Yuzhong dan suara-suara yang tidak dapat dijelaskan berbisik tentang ingatan kuno yang bukan miliknya. Yuzhong ditakdirkan untuk mengklaim kekuatan naga hitam dan mengantar orang-orang ke Kadia Riverlands yang baru. Dia adalah pejuang yang sah dan ditakdirkan untuk memerintah Kadia Riverlands. Suatu hari ketika Yuzhong memasuki area terlarang dari jiwa naga, Baxia tiba untuk menghentikannya. Alih-alih rasa takut atau ragu, Yuzhong merasakan pembebasan. Keduanya tidak pernah bertemu muka dan sekarang mereka akhirnya bisa menyelesaikan perbedaan mereka dalam bentrokan tinju. Untuk pertama kalinya, kedua murid itu saling bertarung dengan sekuat tenaga. Yuzhong, yang kurang pengalaman dari seniornya, akhirnya dirobohkan dari puncak gunung oleh Baxia dan menghilang ke hutan lebat di bawahnya. Hampir menyerah pada luka-lukanya, Yuzhong diselamatkan oleh orang yang tidak mungkin, seorang gadis muda ceria bernama Wanwan dari klan Tang. Wanwan yang dipilih oleh roh harimau gesit menemukan Yuzhong tidak sadarkan diri. Wanwan dan keluarganya membawa Yuzhong dan merawat Yuzhong kembali sehat. Yuzhong tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Dia bahkan mengajari Wanwan cara bertarung dan mereka menjadi teman dekat. Hari-hari berlalu dan mereka menjadi teman dekat seperti kakak laki-laki dan perempuan. Mereka sering berbicara dan menjadi sangat dekat. Namun, sudah waktunya bagi Yuzhong untuk pergi. Wanwan muda dan polos tidak tahu dia adalah reinkarnasi dari naga hitam. Sebelum dia pergi, dia memberinya bola naga, mengatakan padanya dia dapat menemukannya melalui bola ini. Jadi, Yuzhong pergi, Wanwan dan keluarga mereka pindah ke Floral Falls, di mana dia bertemu Yin dan menjadi teman dekat. Setelah Yuzhong pergi, dia bertemu Luoyi. Bersama dengan Luoyi, dia berangkat untuk menegaskan kembali takdirnya. Saya melakukan perjalanan melintasi Tanah Fajar. Di sana saya bertemu Luoyi, orang yang mengubah hidup saya. Dari dialah saya belajar tentang kehidupan saya sebelumnya dan takdir saya di dunia ini. Setelah 10 tahun bepergian dan berlatih di seluruh Kadia Riverlands, mereka tiba di altar naga, di mana Yuzhong sekali lagi berusaha untuk membuka segel di dalamnya. Namun, para petarung oriental baru telah berkumpul. Zilong sebagai naga biru, Ling sebagai burung vermilion, Wanwan sebagai harimau putih, dan Baxia sebagai kura-kura mistik. Berkat persiapan Luoyi, para petarung oriental dihentikan untuk mengganggu Yuzhong oleh lingkaran sihir yang hanya bisa dilewati oleh keturunan naga hitam. Yuzhong melepaskan sisik terbalik dan bergabung dengan kekuatan naga hitam.
This godly power. What is this? Yuzhong has combined the reverse scale and the primordial spirit. He cannot leave here. The Black Dragon has returned. No one, nothing can stop me now. Let's take him from the side! Now! Death to all who oppose me. No! So this is what I'm truly capable of. Wake up! Yuzhong! How is this possible? You are getting rusty, brother. Setelah Yuzhong mengalahkan mereka, Wan ingat bola yang telah diberikan Yuzhong kepadanya. Itu berisi ingatan Yuzhong. Bola itu diserap oleh Yuzhong dan dia kembali ke akal sehatnya. Ketika Yuzhong melepaskan sisik terbalik yang telah disegel selama 1000 tahun membangkitkan kekuatan dahsyat naga hitam sepenuhnya, Lieh juga muncul dari segel berniat untuk merusak hati Yuzhong, seperti yang telah dia lakukan pada naga hitam karenanya mata merahnya. Tetapi Yuzhong ini bukanlah naga hitam sebelumnya, dan dia tidak akan meninggalkan emosi dan keinginan pribadinya. Bola telah memainkan peran penting untuk menekan baik naga hitam maupun Lieh. Dengan demikian, Wan memainkan peran penting dalam rencana Yuzhong. Lieh melarikan diri dari tempat itu mencari inang baru. Baxia meledak dalam api dan membanting langsung ke Yuzhong dengan sekuat tenaga. Namun dengan kekuatan barunya, Yuzhong berhasil menghentikan serangan itu dengan mudah. Yuzhong menjelaskan bahwa dia bukanlah naga hitam yang rusak, tetapi dia adalah Yuzhong. Yuzhong menyuruh Baxia untuk berhenti hidup di masa lalu. Yuzhong dan Luo Yi meninggalkan altar naga untuk mengejar Lieh. Wan merasa dikhianati dan dimanfaatkan karena Yuzhong telah menggunakannya. Dia tanpa sadar memainkan peran dalam rencananya. Setelah pertempuran antara para petarung oriental dan naga hitam berakhir, Baxia masih merasa lega bahwa para petarung oriental baru telah berkumpul dan dia harus berbagi beban melindungi Cadia Riverlands bersama-sama. Yuzhong dan Luo Yi telah mengejar Lieh, namun Lieh telah menemukan inang barunya, seorang anak laki-laki muda, energik dan riang dengan bakat seni bela diri. Yuzhong menyusul Lieh. Lieh, pelarianmu telah berakhir. Lari? Black Dragon tunduk pada kekuatanku dalam inkarnasinya yang sebelumnya. Siapa dirimu? Akulah satu-satunya penguasa negeri ini. Hadapilah ajalmu. Yin hampir diambil alih oleh Lieh, tetapi tepat ketika Yin hendak menerima nasibnya, dia mendengar suara yang menyuruhnya untuk tidak menyerah. Wan datang untuk menyelamatkannya. Wan datang di antara pertarungan. Dia bahkan siap untuk melawan Yuzhong untuk melindungi Yin. Wan berbicara dengan Yuzhong dan percaya pada Yin bahwa dia dapat mengendalikan dan menekan kekuatan Lieh seperti dia percaya pada Yuzhong. Hanya Yin yang tenang dan menekan Lieh untuk sementara waktu. Yuzhong menjelaskan segalanya tentang Lieh kepada Yin dan Yin tenang namun ketakutan. Untuk pertama kalinya, dia menjadi wadah dewa jahat. Malam itu, Yin mengemasi barang-barangnya dan diam-diam pergi di bawah cahaya bulan. Dia tidak memberitahu siapapun tentang kata-kata yang telah diucapkan Yuzhong kepadanya bahwa jika dia memiliki keinginan untuk memikul tanggung jawab, maka pergilah ke Kekaisaran Monian. Dia mungkin menemukan cara untuk mengalahkan dewa jahat.
Yin meninggalkan Floral Falls dan itu membawanya untuk bertemu Melissa yang memulai alur cerita baru, Cahaya yang Ditinggalkan. Setelah semua ini, Yuzhong dan Luoyi, dia telah bepergian bersama untuk membangun Kadia Riverlands yang baru. Tetapi ambisi Luoyi sendiri melampaui semua ini. Dunia jauh melampaui apa yang dapat diciptakan kembali oleh naga kembar. Dunia jauh melampaui apa yang dapat dilindungi oleh 4 makhluk abadi. Dengan demikian, dengan tangannya sendiri, dia akan memulihkan Yin dan Yang ke bentuk primal mereka dan mengantar dunia ini ke kedamaian sejati yang abadi. Chang'e dan Tuan Meng atau Saber tidak memainkan peran apapun dalam lore Altar Naga. Saber akan memiliki alur ceritanya sendiri setelah dia meninggalkan Kadia Riverlands. Saya tidak menyertakan cerita sampingan lainnya seperti Ling versus Baxia, Xuansheng atau Zilong versus Ling, bagaimana Zilong mendapatkan bola naga, dan lain sebagainya. Karena lore Altar Naga difokuskan pada Yuzhong. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton semuanya sampai akhir.